بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. لك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك القديم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك النبي الأمي سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. Hadirin sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, alhamdulillah pada malam hari ini kita berjumpa, kita bertemu dalam kondisi yang sangat-sangat baik. Selain nikmat Islam, selain nikmat iman, selain nikmat taqwa, kita dipertemukan Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam majlis ilmu. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala mencatat kita seluruhnya termasuk hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang menuntut ilmu karenanya semata dan mendapatkan seluruh keistimewaan, pahala, kebaikan yang Allah Tabaraka wa Ta'ala janjikan atau Sayyidina Rasulullah alaihi afdhalus salatu wa atammus salam sabdakan tentang kondisi keutamaan para penuntut ilmu. Pada malam hari ini, sebagaimana diajukan temanya adalah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di surah Al-Ma'idah, surah Al-Ma'idah ayat 6. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum min al-gha'iti aw lamastum an-nisaa'a falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Surah Al-Ma'idah ayat 6. Pada surah ini atau pada ayat ini Allah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan beberapa hukum dasar dalam agama. Dan ayat ini, ya, ayat Al-Ma'idah atau ayat dari surah Al-Ma'idah ayat 6 ini, begitu juga ayat di surah An-Nisa ayat 43 di surah An-Nisa. Jadi ayat Al-Ma'idah ayat 6 dan surah An-Nisa ayat 43, kedua ayat ini disebut dengan ayatut tayammum, ayat bertayamum. Walaupun kalau kita melihat dan membaca, ya, dari awalnya Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak langsung menjelaskan tentang tayamum, tapi Allah Tabaraka wa Ta'ala justru menjelaskan tentang wudu. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, idza qumtum ilas salati, apabila kalian hendak melaksanakan salat,
Faghsilu wujuhakum, maka hendaklah kalian membasuh wajah kalian, wa aydiyakum, tangan-tangan kalian, dan seterusnya. Tapi justru ayat ini para ulama menyebutnya dengan ayatut tayammum, bukan ayatul wudu. Ada bahasan, dan ini bahasan pertama berkaitan dengan ayat ini, yaitu syariat wudu. Syariat wudu yang kita sudah ketahui tata caranya, kapan disyariatkannya? Syariat berwudu ini kapan disyariatkannya? Kalau kita katakan syariat wudu ini disyariatkan, diturunkannya ayat ini, maka ayat ini diturunkannya justru jauh setelah Nabi tinggal di Madinah. Oleh karenanya para ulama menyebutkan bahwa syariat wudu itu sudah disyariatkan, sudah diajarkan kepada Nabi, dan Nabi mengajarkan kepada umatnya semenjak diwajibkannya sholat 5 waktu. Jadi sholat 5 waktu ya, yang diwajibkan dan ditentukan ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, lebih tepatnya ketika peristiwa Mi'raj, itu juga disyariatkan wudu. Maka di sini disebutkan bahwa wudu itu adalah syariat yang sudah disyariatkan lama sebelum diturunkannya ayat ini. Karena ayat ini turun setelah Rasulullah beberapa tinggal di kota Madinah, beberapa lama tinggal di kota Madinah. Makanya ayat ini tidak disebut dengan ayatul wudu, walaupun bahasan awalnya tentang wudu. Tapi ayat ini disebut dengan ayatut tayammum, karena sebab turunnya ayat ini bukan menjelaskan ya tata cara wudu yang sudah dijelaskan sebelumnya, melainkan menjelaskan tata cara tayammum yang belum dijelaskan sebelumnya. Ya, sekali lagi, ayat 6 dari surah Al-Maidah dan ayat 43 dari surah An-Nisa ini disebut dengan ayatul tayammum, bukan ayatul wudu. Tapi kita akan lihat hukum-hukum yang berkaitan pada ayat ini. Jadi pertama, masalah yang pertama kita sudah ketahui bahwa wudu ini disyariatkan semenjak disyariatkannya salat 5 waktu. Masalah yang kedua, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di sini, wahai orang-orang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan salat, ya, apabila kalian hendak melaksanakan salat, idza qumtum ila sholati, hendak melaksanakan salat, maka apa yang harus kalian lakukan? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Masalah yang kedua, di ayat 6 di surah Al-Maidah ini Allah menyebutkan rukun wudu yang berjumlah 6. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan rukun wudu yang berjumlah 6, sebagaimana yang disebutkan oleh ulama Syafi'iyah rahimahumullah. Ada 6 rukun wudu yang disebutkan di ayat ini. Baik, kalau kita membaca yang sangat jelas itu 4, yaitu membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, dan membasuh kaki. Sudah 4, sisa 2. Apa yang tersisa 2 ini? Ada yang tahu? Yang tersisa 2? Ini 4 sudah sebutkan. Faghsilu wujuhakum, basuh wajah kalian, 1. Wa aydiyakum ilal marafiq, basuh tangan kalian. 3, wamsahu bi ru'usikum, mengusap kepala. 4, wa arjulakum, membasuh kaki. Kan tadi saya sebutkan ada 6 rukun wudunya. Sisa 2. Apa itu yang 2 sisa? Enggak disebutkan di sini. Kumur di mana disebutkan? Wajah.
Tersisa dua adalah yang pertama niat, yang kedua tertib. Yang pertama niat, yang kedua tertib. Niat dari mana di ayat ini? Ayat ini tidak menyebutkan niat. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Sampai kemudian wa arjulakum ilal ka'bain. Di ayat ini tidak disebutkan mana niat. Jelas ayatnya menyebutkan tentang membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki. Bisa dibaca di artinya. Sedangkan niatnya di mana? Kalau kita melihat ayat ini, nampaknya tidak ada niat. Oleh karenanya, sebagian ulama tidak menganggap niat itu sebagai rukun. Tidak menganggapnya sebagai rukun. Terus menganggapnya sebagai apa? Bahkan tidak menganggapnya sebagai syarat. Yaitu pandangannya ulamaul Hanafiyah. Ulamaul Hanafiyah, salah satu madhab di antara 4 madhab yang ada, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah. Hanafiyah, pengikutnya Imam Abu Hanifah rahimahullah, mengatakan maksudnya wudu itu tidak diwajibkan niat. Yang terpenting dari wudu adalah membasuh wajah, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Karena niatnya tidak disebutkan. Tapi ulama Syafi'iyah mengatakan disebutkan niatnya. Di mana? Karena ayat ini ketika kita membaca, coba kita lihat bacanya, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati. Apabila kalian hendak melaksanakan salat, maka faghsilu, basuhlah wajahmu. Di sini orang Arab menyebutnya ada kalimat yang dihapus, yang ditakdirkan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq lis salati. Basuh wajah kalian, tangan kalian, usap kepala kalian, kaki kalian untuk sholat. Nah, niatnya berarti membasuh ini untuk sholat. Makanya ulama Syafi'i mengatakan niat ini sebagai rukun. Dikuatkan lagi dengan sabda Nabi alaihi afdhalus salatu wa atamus salam apa? Innamal a'malu bin niyat. Innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya amalan itu sah dan tidak sahnya, diterima dan tidak diterimanya, itu bergantung pada niatnya. Ya, makanya wudu harus ada niatnya, melengkapi yang 6. Sisa yang 1 yaitu apa? Tertib. Di sini kalau kita lihat Allah menyebut 4 hal. Faghsilu wujuhakum, basuh wajah kalian, kemudian tangan, kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh kaki. Lihat ya baik-baik. Membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki. Ada sedikit yang membuat kita bertanya-tanya, ini membasuh, mengusap, membasuh. Mengapa Allah Azza wa Jalla di sini setelah membasuh, mengusap, membasuh, kenapa nggak membasuh digabungkan semua? Untuk mengisyaratkan bahwa tertib itu rukun. Karena di dalam Al-Quran tabiatnya Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika Allah berfirman tidak memisahkan hal-hal yang sama, ya, kecuali ada faidahnya. Ini hal yang sama nih. Membasuh wajah, membasuh tangan, membasuh kaki. Sama-sama apa? Membasuh. Tapi Allah tidak sebutkan membasuh wajah, membasuh tangan, membasuh kaki. Nggak begitu. Justru dikasih jeda, yaitu apa? Mengusap kepala. Makanya lihat, kalau orang belajar bahasa Arab, dia akan benar-benar perhatikan. Ketika Allah mengatakan faghsilu wujuhakum, basuh wajah, wa aydiyakum, dan
berarti juga apa? Dan basuh tangan. Ketika di kepala Allah ganti wamsahu, mengusap. Kemudian ketika di kaki wa arjulakum, ini kembali lagi ke membasuh. Padahal dia lebih dekat kemana? Ke kepala atau ke tangan dan wajah? Kepala. Kan ini baru kata Allah, basuhlah wajah kalian, basuhlah tangan kalian, usaplah kepala kalian, kemudian dan kaki kalian. Kalau kita baca kan begitu. Dan kaki kalian. Kaki ini diapakan? Dibasuh atau diusap? Kalau dia diusap, jadinya bahasanya dalam bahasa Arab tidak akan wa arjula, tapi jadi wa arjuli. Karena akan dikembalikan kepada biru'usi. Wamsahu biru'usikum. Kalau dia diusap jadinya wa arjulikum. Tapi karena dia ini kembali kepada wujuhakum wa aidiyakum, maka juga wa arjulakum. Tapi lihat ya keindahan bahasa Al-Quran. Allah tabaraka wa ta'ala basuh wajah, basuh tangan, mengusap kepala, basuh kaki. Allah tidak membeda-bedakan antara basuh-basuh, mengusap-basuh, kecuali Allah tabaraka wa ta'ala ingin mengisyaratkan ketentuan tertib dalam wudu. Sehingga apa faidahnya dipisahkan antara membasuh wajah, membasuh tangan dan membasuh kaki? Karena Allah ingin dari kita melaksanakan wudu itu tertib, yaitu wajah, kepala, tangan, kepala, kaki. Sehingga tidak sah kalau orang misalkan wudunya dari kaki, kemudian kepala, kemudian tangan, kemudian wajah, wudu mundur begitu ya, nggak sah. Karena Allah menyebutkan yang pertama, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Dan di sini ingat, silahkan dibaca dalam Al-Quran. Allah tidak mengatakan basuh wajah lalu tangan, tapi kata Allah basuh wajah dan tangan dan usap kepala dan kaki. Kalimat dan itu apakah menunjukkan pengurutan atau tidak? Tidak. Kalau saya katakan ya, misalkan saya katakan Muhammad dan Abdullah datang. Apakah datangnya sama-sama atau berurutan? Tidak tentu. Bisa jadi Muhammad datang dulu baru Abdullah, bisa jadi Abdullah dulu baru Muhammad, bisa jadi dua-duanya sama-sama datang. Karena kalimat dan itu tidak menunjukkan sama-sama. Kalau saya katakan tadi, telah datang Muhammad dan Abdullah, memang keduanya sudah datang, tapi kedatangannya sama, bersamaan, atau duluan salah satunya, nggak ditentukan dengan kalimat dan ini. Berbeda kalau saya katakan Muhammad telah datang lalu Abdullah. Jelas siapa duluan yang datang? Muhammad. Muhammad telah datang lalu Abdullah. Siapa yang duluan datang? Muhammad. Kalau Allah katakan di sini, faghsilu wujuhakum, basuh wajah kalian, kemudian tangan, jelas pengurutan itu menjadi ketentuan. Tapi Allah tidak katakan demikian. Allah tabaraka wa ta'ala firmankan, basuh wajah kalian dan tangan kalian dan usap kepala kalian dan basuh kaki kalian. Semuanya kalimatnya dan wa. Lihat ya, famsahu afaghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi kalau kita hanya menggunakan dan, tidak ada faidahnya, tidak bisa kita simpulkan ini wajib kita urut dengan berwudu. Tapi para ulama mengatakan dari mana kewajiban tertib dalam berwudu itu diambil ketika Allah tabaraka wa ta'ala memisahkan hal-hal yang harusnya sama, tiba-tiba dipisahkan. Ini ada faidahnya. Apa faidahnya? Faidahnya adalah kewajiban tertib dalam berwudu. Makanya tidak sah seorang itu ketika wudu tidak urut. Artinya harus wajah, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. So jelas ya?
Berarti rukun wudu ada berapa? Ada 6. Ini berdasarkan pandangan ulama Syafi'iyah rahimahumullah tabaraka wa ta'ala. Ya. Ada perbedaan di kalangan yang lainnya. Ya. Di pandangan ulama Syafi'iyah rukun wudu ada 6. Dalilnya sudah disebutkan. Yang 4 jelas, yaitu apa? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Tambahan 2 yaitu niat dan tertib. Dalil yang sangat jelas untuk niat adalah hadisnya Rasulullah alaihi afdhalus salatu wassalam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Atau juga di ayat ini juga jelas sebenarnya kalau orang memahami bahasa Arab, maka akan mengatakan bahwasanya, wahai orang-orang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajah, tangan, kepala, usap kepala, membasuh kaki untuk sholat. Jadi membasuhnya ini dengan niat untuk sholat, tidak hanya sebatas membasuhnya. Jadi kalau orang misalkan cuci wajah, cuci kaki, cuci tangan, cuci kepala, cuci kaki, ya, tanpa ada niat dia wudu, tanpa ada niat mengangkat hadas kecil, tanpa ada niat hal yang dilakukan ini untuk sholatnya sah, maka tidak dianggap wudu karena tidak ada niat. Walaupun yang dilakukan tadi urut, wajah, tangan, kepala, kaki. Itu pembahasan yang kedua, yaitu apa? Dari sini disimpulkan oleh ulama Syafi'iyah bahwasanya rukun wudu ada 6. Ya, wajah, ya, membasuh wajah, membasuh tangan, kemudian mengusap kepala, kemudian apa? Membasuh kaki. Ditambah 2 lagi yaitu apa? Niat dan tertib, berurutan. Baik. Kalau kita sudah ketahui itu, Allah tabaraka wa taala masalah yang ketiga. Di sini ada mengusap, ada membasuh. Apa yang diusap? Kepala. Apa yang dibasuh? Wajah, tangan, kaki. Ada perbedaan enggak antara membasuh dan mengusap? Ada perbedaan. Apa perbedaannya? Membasuh itu apa? Mencuci, mengalirkan air. Sedangkan mengusap itu tidak mengalirkan air. Bagaimana mengusap kepala? Biasanya kita kalau mengusap kepala ambil air, airnya kita buang kan begitu. Kemudian kelembapan yang ada inilah kita usapkan di kepala, kan begitu. Itu namanya mengusap. Sedangkan membasuh apa? Mengalirkan air. Artinya kita ambil air, kita basuh di wajah, kita cuci wajah kita. Berarti di sini harus dibedakan antara membasuh dan mengusap. Mana yang lebih ringan, membasuh atau mengusap? Mengusap. Mengusap nggak harus pakai air. Dalam arti air tidak harus mengalir, ya. Air tidak, namanya itu mengusap. Kalau membasuh, air harus mengalir. Harus mengalir. Sehingga dibedakan antara membasuh atau mencuci dan mengusap. Yang dibasuh adalah wajah, tangan, kaki. Ini dibasuh. Sedangkan kepala diusap. Taib. Berarti sekarang kita ketahui ada 4 anggota tubuh. 3 dibasuh, 1 diusap. Pertanyaan berikutnya, kalau yang 3 ini dibasuh kemudian diusap, sah nggak wudunya? Wajah, ini dia apa tadi ketentuannya wajah? Dibasuh. Tangan dibasuh, kaki dibasuh. Apabila kita ganti, enggak, saya ini dingin, malas saya membasuhnya, saya cuma cukup diusap saja, wajah cukup diusap, jadi ambil air dikit, bisa diusap-usap wajahnya, yang penting basah, diusap-usap, tapi enggak ada air yang mengalir di wajahnya, atau tangan diusap-usap, bukan mengalir, tapi cuma diusap-usap aja, sah enggak wudunya? Pertanyaannya ini, sah atau tidak wudunya? Bagaimana? Bagaimana Ustadz Aziz? Sah atau tidak sah wudunya? Ketentuan Allah tadi apa? Di wajah, tangan dan kaki dibasuh atau diusap? Dibasuh.
Pertanyaannya, kalau ada orang wudunya itu diusap, yang di tiga ini. Misalkan dia, saya lagi malas wudu dingin, diusap-usap aja, nggak dibasuh. Sah atau tidak sah wudunya? Sah. Hah? Sah atau tidak sah? Jawabannya tidak sah. Ulama sepakat ini, karena Allah mengatakan silu. Allah mengatakan silu, harus dibasuh, tidak bisa diusap. Ketentuan Allah, bukan kita yang ubah-ubahnya. Ini silu. Oh, kita mau ubah-ubah jadi boleh diusap. Dari mana ya? Harus dibasuh, harus dibasuh. Ya, jangan kemudian kita bertanya, tapi di kaki itu kalau menggunakan sepatu kulit boleh diusap. Itu ketentuan sepatu kulit, beda dengan kaki. Kalau kakinya nggak pakai sepatu kulit ya harus dibasuh. Harus dibasuh, nggak bisa diusap. Ya. Jadi sudah jelas ketentuan bagian tubuh yang harus dibasuh apabila diusap wudunya tidak sah. Sudah jelas? Sekarang satu, yaitu yang tadi apa? Diusap. Yang diusap tadi apa? Kepala. Sekarang dibalik. Apabila kepala dibasuh, sah nggak wudunya? Sudah paham ya pertanyaannya? Pripun Pak Jarod? Apabila kepala yang harusnya di apa tadi? Diusap. Kemudian sama orang ini kan kadang ngelihat ya, anak kecil khususnya nih biasanya. Ya, disiram begitu atau biar dia dingin ya di kepalanya. Sah nggak wudunya? Dia nggak diusap tapi dibasuh. Sah nggak wudunya? Ini pertanyaan dasar loh. Ini wudu. Kita nggak tanya tentang puasa, wudu. Jawabannya sah wudunya. Kenapa kok sah? Tadi ketika yang harusnya dibasuh terus diusap nggak sah. Tapi sekarang kenapa yang harusnya diusap kok dibasuh sah? Apa jawabannya? Ayo, jawabannya benar. Lihat ya. Tadi yang dibasuh kalau kita usap itu turun level. Maka tadi saya kan tegaskan, mana yang lebih berat, membasuh atau mengusap? Membasuh. Yang harusnya dibasuh kok jadi diusap? Ini berarti minimalnya saja nggak dapat. Karena minimalnya dibasuh, kok diusap? Nah, ini kan turun level. Berbeda halnya kalau yang ketentuannya diusap, kemudian dibasuh, naik level dia. Namanya diusap itu ya hanya sebatas terkena lembab air tadi yang tersisa. Kalau disiram itu berarti lebih daripada diusap. Sah nggak jadinya? Sah. Pertanyaan saya berkaitan sah dan tidak sah, bukan berkaitan mana yang utama. Kalau ditanya mana yang utama, maka utamanya sesuai dengan ayat, yaitu kepala di apa? Jangan dibasuh Mas Santo. Gimana nih kepala diusap? Jelas ya, kepala diusap. Tapi pertanyaannya, sah atau tidak sah kalau kepala itu dibasuh? Sah. Kenapa? Karena membasuh itu lebih dari sebatas mengusap. Berarti dia sudah mengusap bahkan lebih daripada mengusap. Sudah mendatangkan yang wajib belum dia? Sudah, karena sudah mengusap bahkan lebih. Ya, sebagaimana tadi dijawab oleh Pak Jarod. So jelas? Nah, berikutnya. Ini hal-hal yang dasar berkaitan dengan wudu. Allah Tabaraka wa Ta'ala kemudian mengatakan basuh wajah. Saya ingin bertanya, mana batasan wajah? Mana batasan wajah? Mana Mas Santo? Dari atas ke bawah, dari samping ke samping, mana batasan wajah? Para ulama mengatakan, ulama Syafi'iyah mengatakan batasan wajah dari samping itu telinga ke telinga.
Artinya telinga tidak masuk. Ya, dari depan telinga ini sampai ke telinga. Ini wajah. Itu dari samping, kanan kiri. Kalau dari atas, ulama mengatakan tempat atau bagian tumbuhnya rambut secara normal ya, secara normal. Ini di garis bawahi ya nih. Bagian tumbuhnya rambut secara normal sampai ke dagu. Artinya yang di bawah ini bukan lagi wajah. Bukan bagian wajah ini. Tumbuhnya rambut secara normal. Ini atas nih tumbuhnya rambut secara normal nih semua. Ya, sampai di dagu. Inilah yang disebut dengan wajah. Artinya hidung bagian dari wajah atau tidak? Bagian dari wajah. Mata bagian wajah atau tidak? Ya, berarti harus dibasuh. Nah, pertanyaannya, tadi sudah dijelaskan ya, nih. Apa tadi batasan wajah? Dari telinga ke telinga, dari bagian tumbuhnya rambut sampai dagu. Berarti seluruh ini bagian dari wajah. Pertanyaannya, hidung bagian dari wajah, berarti harus dibasuh. Mata bagian dari wajah, atau sudah berbeda lagi nih mata? Kan tadi sudah jelas. Mata bagian dari wajah, iya, harus dibasuh? Enggak. Kok harus dibasuh? Berarti harus disiram ke dalam. Antum wudunya begitu? Baru tahu saya kalau antum wudunya begitu. Merah semua matanya setiap mau sholat. Khusyuk dikiranya menangis sholatnya, kata salah tata cara wudunya. Nah, para ulama menyebutkan maksud wajah yang dibasuh itu adalah bagian luarnya. Nah, itu bagian luarnya, kulitnya ini, ya, bagian luarnya. Sedangkan bagian dalam wajah, contohnya mata, ini diikut hitung bagian dalam. Hidung bagian dalamnya, mulut bagian dalamnya. Bukan masuk dalam ketentuan membasuh wajah. Karena yang disebut dengan wajah adalah zahirul wajah. Ya, bagian luar. Kata tadi Pak Jarod, kulitnya. Kalau disebut kulit berarti rambut enggak? Bagaimana dengan alis, bulu mata? Bagaimana dengan kumis? Nah, maka tadi saya katakan bagian luar wajah, sehingga meliputi kulit wajah dan juga seluruh rambut yang ada di wajah, seluruhnya. Ada berapa rambut yang ada di wajah? Ada berapa bagian rambut yang ada di wajah? 3. Apa Pak? 4. Alis, bulu mata, kumis, jenggot. Sudah, itu aja. Pernah melihat ada orang punya rambut di jidatnya? Ada rambut di pipinya? Berarti rambut di wajah itu tidak hanya terbatas pada alis, kemudian bulu mata, kumis dan jenggot. Ini unik nih ya. Ulama menyebut bahwa bulu mata yang rambut yang ada di wajah itu ada 20. Dirinci maksudnya 20 ini. Misalkan alis kan ada bagian kanan, bagian kiri, ya kan jadi 2, kan gitu. Bulu mata ada bagian atas kanan, atas kiri. 2, 4 berarti kan sudah berapa itu? Sudah 6. 2 tambah 4, 6. Terus kemudian kumis, kalau kumis ini nyambung semua, enggak harus kanan kiri. Kumis ini nyambung semua. Kumis sudah berapa itu? 7. Kemudian jenggot. Jenggot secara khusus adalah yang tumbuh di dagu. Ini apa? 7 tadi 8. Kemudian ada juga rambut yang tumbuh di tulang apa? Rahang ini. Kanan kiri. Sudah berapa? 10. 10 kan? Kanan kiri 10. Masih ada 10. Apa itu? Bawah bibir. Nih. Bawah bibir ini disebut dengan anfaqah. Jelas? Kemudian kadang kumis nyambung ke kumis, kan berhenti di kumis itu yang hanya di atas mulut. Ini kumis. Sedangkan yang turun ke bawah, jenggot di sini, ini yang turun ke bawah.
Kanan kiri, sibalan namanya. Semua ada namanya, subhanallah. Intinya, seluruh rambut yang ada di wajah itu harus dibasuh. Seluruh rambut. Alis, bulu mata, kumis, ya. Seluruhnya. Misalkan ada di sini biasa ada orang yang jenggotnya lebat sampai di pipinya sini. Ini bukan bagian dari jenggot. Oleh karenanya para ulama mengatakan ini tidak mengambil hukum jenggot yang mencukurnya terlarang. Karena yang terlarang itu jenggot. Sedangkan ini di pipi kan gitu. Enggak masuk dalam jenggot ini. Ya, sehingga kalau dicukur tidak masuk dalam bagian yang terlarang karena bukan jenggot. Nah, makanya para ulama kemudian menyebutkan bahwa seluruh rambut yang ada di wajah harus dibasuh. Artinya harus terkena air. Bukan hanya kulitnya saja. Namun kemudian para ulama terkecualikan jenggot yang lebat dan rambut yang tumbuh di tulang rahang ini yang lebat. Ini yang dibasuh bagian luarnya. Kalau bagian dalamnya tidak ada kewajiban dibasuh. Karena sebagian orang kan jenggotnya lebat. Kalau harus dibasuh ya harus ngambil gayung, disiram semua, repot kan, basah semua. Sehingga ketentuannya adalah apa? Seluruh rambut yang ada di wajah, ya, begitu juga kulitnya harus dibasuh, kecuali jenggot yang lebat dan juga rambut yang ada di rahang ini yang lebat. Yang harus dibasuh hanya bagian luarnya saja. Bagian dalamnya tidak. Tapi kalau kumisnya lebat, harus dia memasukkan air ke dalamnya. Dalam kumis ya, bukan dalam mulut, dalamnya. Begitu juga alis, sebagian orang alisnya tebal. Ini harus benar-benar digosok agar air itu masuk ke dalamnya. Begitu juga kalau ada apa? Ada rambut di pipinya, dia harus menggosok sampai ke dalamnya. Karena rambut-rambut ini, ya, rambut-rambut ini normalnya itu tipis atau tebal? Tipis. Sehingga dikembalikan kepada normalnya. Berbeda dengan jenggot, ya, yang kita dapati, apalagi orang-orang Arab ya, lebat-lebat, akan merepotkan kalau harus dibasuh luar dalamnya, yang lebat ataupun yang tipis. Sehingga diringankan hanya bagian luarnya saja. Sudah jelas, inilah membasuh apa? Wajah. Allah berfirman di sini basuh wajah. Berapa kali? Membasuh wajah itu berapa kali? 3 kali. Tapi 3 kali itu yang di Al-Quran ini hanya 1 kali. Allah tidak mengatakan faghsilu wujuhakum 3 marrat. Basuh wajah kalian 3 kali. Mana? Nggak ada 3 kalinya. Maka pertanyaannya, kita alhamdulillah ya, karena kita sudah belajar, maka biasanya kita membasuh itu memang 3 kali. Tapi saya ingin bertanya lebih spesifik, yaitu apa? Membasuh 3 kali ini, apakah 3-tiganya itu wajib? Atau yang wajib yang sekali saja? Atau yang kedua dan ketiga? Itu pertanyaannya. Enggak lah, enggak perlu kita bedakan wajib sunnah, semua kita lakukan. Oke, dalam kondisi tertentu kita tidak bisa melakukan semuanya. Contoh, orang dalam kondisi keterbatasan air. Air hanya sedikit, hanya 1 gelas. Kalau dia menggunakan ini wudunya sempurna, nggak cukup, cuman sampai tangan habis, kaki nggak dapat, kepala nggak dapat. Karena wudunya sempurna, wajah 3 kali, tangan 3 kali. Terus untuk kepala dan kaki pakai apa? Dalam kondisi tertentu. Maka dalam kondisi tertentu dia diharamkan melakukan yang lebih daripada kewajiban. Contohnya ketika ada keterbatasan air. Disinilah pentingnya orang bisa membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah. Ya, maka kita ketahui bahwasanya membasuh wajah itu yang wajib
Yang harus itu yang pertama. Yang kedua dan ketiga ini apa? Sunnah. Artinya kalau tidak dilaksanakan wudunya sah atau tidak sah? Sah. Tapi kalau dia yang pertama aja dia nggak basuh sama sekali, ya berarti nggak dianggap, berarti nggak basuh wajah sama sekali. Ya. Sehingga ketika ada keterbatasan air, dia hanya akan fokus wajah dibasuh sekali, tangan sekali, kepala sekali, kaki sekali. Nggak boleh lebih daripada itu. Karena kalau dia lebih, justru ada sebagian anggota wudu yang tidak terkena air. Sehingga dia mau bagaimana sholatnya? Tayamum. Tayamum itu berlaku kalau airnya nggak ada. Kan tadi awalnya airnya ada. Salahnya sendiri tidak memanfaatkan air dengan baik. Jelas? Nah ini pentingnya. Sehingga basuh wajah itu berapa kali? 3 kali. Cuman yang wajib berapa? Sekali. Ya, berarti boleh sekali saja. Boleh. Tapi sunnahnya berapa? 3 kali. Ya, sunnahnya 3 kali. Begitu juga berlaku kemudian kepada tangan. Tangan. Allah Taala dalam firman, "Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq." Tangan sampai mana? Sampai siku. Perhatikan baik-baik firman Allah, "Wa aydiyakum ilal marafiq." Tangan di sini dan tanganmu sampai ke siku. Sampai ke siku. Pertanyaannya, sikunya masuk dibasuh atau tidak dibasuh? Hah? Allah berfirman sampai ke siku. Ke siku. Sikunya dibasuh atau tidak? Kita semua sepakat siku dibasuh. Tapi kalau kita faham bahasa Arab, kalimat ila artinya ke. Dalam bahasa Arab, ke itu normalnya digunakan untuk sesuatu akhir dari kita di mana berhenti. Contoh, kalau saya katakan saya membaca qara'tul kitaba ila huna, ila sampai di sini. Berarti ini belum saya baca. Karena ma ba'da ila la yadkhulu fi hukmi ma qabla ila. Yang setelah ila, ini setelah ila, saya baca ilahuna sampai di sini. Berarti dalam bahasa Arab, konteksnya bahasa Arab lah ya. Dalam bahasa Arab ini tidak masuk. Ya. Karena ila sampai di sini. Yang masuk yang sebelumnya masuk. Dan di sini Allah berfirman, "Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq." Kalau orang hanya sebatas mengandalkan kemampuan bahasa Arabnya dan menafsirkan ayat ini, akan kacau balau. Sehingga di sini pentingnya untuk merujuk kepada pemahaman para ulama. Para ulama menyebutkan ila di sini maknanya adalah ma'a, bersamaan dengan sikunya. Jadi bukan sampai ke siku, tapi bersamaan sikunya juga masuk. Nah itu dia. Oh subhanallah, ternyata begitu. Naam. Dan ini berdampak. Kalau saya misalkan, saya bersumpah, demi Allah, misalkan ya contoh, demi Allah saya akan membaca buku ini sampai di sini. Ilahuna, wallahi la aqra'anna hadzal kitab ilahuna. Demi Allah saya akan baca sampai di sini. Saya sudah bersumpah, saya wajib menepati sumpah saya. Tapi yang di sini ini wajib enggak saya baca? Enggak, karena setelah ila. Yang di sini wajib. Itu sebagai contohnya penggunaan ila. Tapi di dalam Al-Qur'an di sini ila di sini maksudnya adalah apa? Ma'a, artinya bersamaan. Maksudnya tangan ini dibasuh bersamaan saya siku. Kenapa kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala mengingatkan aydiyakum ilal marafiq? Ini mengisyaratkan salah satu tata cara dan sunnah berwudu itu dimulai dari jari jemari ke siku, bukan dari siku ke jari jemari. Karena Allah mulai dengan apa? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Lihat, wa aydiyakum ilal marafiq. Mulai dari tangan kalian sampai ke siku. Berarti bagaimana wudunya? Wudunya dari jari jemari ke siku, bukan sebaliknya. Ya,
Ini disebutkan oleh para ulama rahimallahul jami'. Sama halnya dengan wajah. Yang dimaksud dengan tangan itu bagian luarnya, meliputi kulitnya dan juga apa? Rambut-rambut yang ada. Sebagian orang kan tangannya ini berambut. Sehingga dia harus benar-benar memastikan seluruh bagian tangannya ini, kulitnya ataupun rambutnya terkena air dalam kondisi dibasuh, airnya mengalir. Tangan ada dua, kanan dan kiri, kan begitu. Makanya Allah berfirman di sini, wa aidiyakum, tangan-tangan kalian, bukan tangan satu tangan aja, kedua tangan kalian, kanan dan kiri. Taib. Biasanya kita wudu, mana yang kita dahulukan? Kanan, kemudian kiri. Taib. Apabila seseorang mendahulukan yang kiri sebelum yang kanan, wudunya sah atau tidak sah? Ini pertanyaan dasarnya nih. Apabila seorang wudunya mulai dari yang kiri kemudian yang kanan, sah atau tidak sah? Sah. Begitu Mas Silon ya? Kenapa sah Mas Silon? Aywa. Karena di sini Allah Tabaraka wa Ta'ala diperintahkan, Allah merintahkan apa? Membasuh tangan. Allah tidak mengatakan membasuh tangan kanan dulu baru tangan kiri. Kalau begitu, wah, harus tangan kanan dulu. Tapi Allah mengatakan wa aidiyakum, basuh tangan-tangan kalian. Tanpa menyebutkan kanan dulu lalu kiri dulu. Kita mendapatkan praktek kanan dulu lalu kiri itu dalam perbuatannya Nabi. Ingat, apa yang dilakukan Nabi itu tidak serta-merta bisa kita simpulkan itu menjadi suatu kewajiban. Ya, memang Nabi wudunya itu mulai dengan kanan kemudian kiri. Apakah perbuatan Nabi ini bisa kita simpulkan memulai kanan itu kewajiban dan kiri ya itu berikutnya? Tidak. Para ulama menyebutkan, ulama Syafi'i mengatakan memulai dari kanan itu sunnah kemudian yang kiri. Sehingga kalau ada sebagian orang wudunya kanan satu kali, kiri satu kali, kanan yang kedua, kiri yang kedua, secara hukumnya sah atau tidak sah? Sah. Tapi secara utamanya tidak utama. Utamanya adalah kanan 3 kali, 1 kali, 2 kali, 3 kali, baru kemudian pindah ke kiri 1, 2, 3. Sudah jelas ya? Taib. Kemudian kepala. Sudah selesai waktunya nih Pak Jawatan. Sudah malam. Sudah ngantuk tak? Taib. Kita sempurnakan sedikit kepala dan kaki. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman setelah kepala, setelah ke tangan, wamsahu biru'usikum. Perhatikan baik-baik. Allah tidak katakan wamsahu ru'usakum. Lihat, tadi ketika di wajah Allah berfirman apa? Faghsilu wujuhakum atau faghsilu biwujuhikum. Faghsilu wujuhakum atau biwujuhikum. Faghsilu wujuhakum wa aidiyakum. Ketika di kepala Allah mengatakan wamsahu biru'usikum, ada baknya. Allah tidak katakan wamsahu ru'usakum. Tapi Allah katakan wamsahu biru'usikum. Ulama Syafi'iyah menyimpulkan maksud Allah mengusap kepala itu adalah mengusap sebagiannya. Karena Allah menggunakan kalimat bi. Wajibnya adalah sebagian kepala. Karena Allah menggunakan bi, tidak menggunakan apa? Langsung wamsahu ru'usakum. Tapi wamsahu biru'usikum ay wamsahu ba'da ru'usikum. Usaplah sebagian kepala kalian. Ini di ulama Syafi'i begitu. Walaupun kemudian dalam pandangan ulama lainnya mengatakan kepala harus seluruhnya, wajib seluruhnya. Tapi ulama Syafi'i mengatakan adanya perbedaan redaksi dari tadi faghsilu wujuhakum, langsung nggak ada binya, wa aidiakum nggak ada binya. Kemudian wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum juga nggak ada binya.
Ini menunjukkan ada perbedaan ketentuan. Kalau wajah seluruhnya nggak bisa sebagiannya, tangan seluruhnya nggak bisa sebagiannya, kaki seluruhnya nggak bisa sebagiannya. Kalau kepala, karena Allah menggunakan wamsahu biruusikum, maka jadinya apa? Sebagian yang wajib, seluruhnya sunnah. Jelas? Oleh karenanya kita melihat sebagian orang praktek wudunya diusap hanya ujungnya. Ya begitu ya. Ini secara hukum syar'i menurut pandangan ulama Syafi'iyah sudah sah wudunya. Kita berbicara sah dan tidak sah dulu. Tapi kalau ditanya apakah dia sudah sempurna wudunya, tentu jawabannya belum. Karena di mazhab Syafi'iyah juga disebutkan sempurnanya itu seluruh kepala. Sempurna itulah seluruh kepala. Taib. Sudah jelas? Berarti kewajibannya tadi seluruh kepala atau sebagian? Menurut ulama Syafi'iyah kewajibannya adalah sebagian kepala. Walaupun utamanya seluruh. Kenapa utamanya seluruh? Karena Nabi melakukannya seluruh. Karena sebagian ulama mewajibkannya seluruh. Agar kita tidak terjebak dalam perbedaan di kalangan para ulama, sebaiknya kita mengusapnya seluruhnya. Pertanyaan berikutnya. Allah sebut kepala atau rambut? Wamsahu biru'usikum. Kepala atau rambut? Kepala. Berarti kita harus mengusap kepala, bukan rambut. Bagaimana kalau kita punya rambut? Rambutnya tebal lagi. Apalagi sebagian, mohon maaf, rambutnya yang keriting, susah itu masuk air sampai ke kulit kepala. Kan begitu ya. Anti air dia, disiram turun airnya. Kan sebagian yang, mohon maaf, yang keriting ya kan begitu ya. Itu. Allah mengatakan wamsahu biru'usikum, kepala kalian. Kalau wajah tadi sudah tahu, tangan sudah tahu, sekarang kepala, bagaimana? Para ulama menjelaskan bahwasanya yang dimaksud kepala di sini meliputi kulitnya atau rambutnya. Karena rambut itu bagian dari kepala. Dengan syarat rambut itu menjadi bagian dari kepala apabila rambut itu diuraikan masih dalam batasan kepala. Kalau dia diuraikan sudah keluar dari batasan kepala, maka rambut itu bukan bagian dari kepala, sehingga tidak sah diusapnya. Contoh, seorang perempuan rambutnya panjang, biasanya perempuan rambutnya panjang, ataupun laki-laki rambutnya panjang. Kalau dia mengusap rambut yang apabila diuraikan itu di dadanya atau di punggungnya, diusap yang bagian yang teruraikan ini, maka wudunya tidak sah. Kenapa? Karena dia tidak mengusap kepalanya. Loh, tapi saya mengusap rambut yang itu ujungnya di kepala, tapi sudah keluar dari batasan kepala. Sehingga misalkan kalau ada orang rambutnya dikucir begitu, kemudian dia mengusap bagian rambut yang apabila dijulurkan, diuraikan, dia keluar di batasan kepala, maka wudunya belum sah. Karena dia belum mengusap kepalanya atau rambutnya dalam batasan kepala apabila diuraikan. Sudah jelas? Taib. Tadi sudah jelaskan kalau dia pun membasuhnya tetap sah karena membasuh lebih daripada sebatas mengusap. Berapa kali kepala ini? 1 kali atau 3 kali? 1 kali. Ada yang mengatakan 3 kali? Syekh Albani rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Saya katakan Syekh Albani yani karena mahallu ittifaq. Kita semua sepakat keagungannya. Syekhuna Syekh Albani rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Syekhina Syekh Albani rahimahullah tabaraka wa ta'ala mensahihkan hadis bahwa Nabi itu mengusap kepalanya 3 kali. Dan itulah yang dijadikan dasar oleh ulama Syafi'iyah bahwasanya mengusap kepala atau rambut dalam batasan kepala itu sunnahnya 3 kali. Sebagian orang lebih tenang kalau disebut namanya Syekh Albani rahimahullah daripada disebut namanya Imam Syafi'i rahimahullah. Kalau saya katakan pendapatnya Syafi'iyah itu mengusap kepala 3 kali. Tapi itu Syekh Albani mensahihkan hadisnya yang mengatakan kepala itu Nabi mengusap 3 kali. Baru pertama kali dengar mungkin ya. Ya, taib labas. Intinya memang ada perbedaan di kalangan para ulama. Ada sebagian ulama mengatakan mengusap rambut atau kepala itu cukup sekali, tidak boleh lebih. Ada sebagian mengatakan utamanya
3 kali, kewajibannya sebagian. Itulah pandangan ulama Syafi'iyah rahimahumullah tabaraka wa ta'ala. Taib. Yang terakhir yaitu membasuh kaki. Membasuh kaki, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman apa? Wa arjulakum ilal ka'bain. Kaki sampai ke mata kaki. Saya bertanya dulu, kaki kanan dan kaki kiri itu miliki mata kaki. Berapa matanya? 4 atau 2? 4 ya, 4. Setiap kaki itu miliki 2 mata. Likulli rijlin ka'ban. Setiap kaki itu miliki 2 mata. Sehingga ada sisi kanan kiri. So, jadi totalnya 4 ya. Jadi jangan sampai ini pertama kali dengar juga ya nih. Kalau tadi pertama kali dengar bolehlah. Kalau sekarang ini pertama kali dengar berarti repot ini dulu. SD-nya nggak tahu gimana ya nih. Taib. Allah tabaraka wa ta'ala firman, wa arjulakum ilal ka'bain. Allah kembali lagi menyebutkan membasuh, mengusap, membasuh. Tadi kan itu faidahnya. Memisahkan ini faidahnya adalah kita wajib urut. Kita wajib tertib. Begini caranya. Wajah, tangan, kepala, kaki, nggak boleh loncat-loncat, gitu, nggak boleh loncat-loncat. Maka kaki yang terakhir. Tapi kaki ini sama ketentuannya dengan wajah dan tangan. Seluruh kulitnya, begitu juga rambut-rambut yang ada. Sebagian orang ada rambutnya, ada kakinya, ada rambutnya kan. Nah ini juga harus terbasuh seluruhnya. Termasuk sela-sela di antara jari-jari kaki, termasuk telapak kaki, termasuk bagian-bagian yang terkadang ya kaki itu ada retak-retaknya, ada pecah-pecahnya, itu termasuk bagian harus seluruhnya terbasuh dengan air. Kaki, wajah dan tangan ketentuannya juga sama, berkaitannya apakah sekali atau 3 kali, utamanya 3 kali tapi kewajibannya 1 kali. Itulah tafsir dari potongan awal firman Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Perhatikan seperti tangan tadi, Allah mengatakan wa arjulakum ilal ka'bain. Sama ketentuan ila di sini artinya tadi ma'a, bersamaan. Jadi mata kaki ini harus dibasuh atau tidak? Harus dibasuh, masuk dalam bagian pembasuhan, harus dibasuh. Nggak boleh kita membasuh sebelum mata kaki, karena ila sampai di enggak. Tapi mata kaki ini masuk dalam basuhan. Kemudian juga tadi sama juga dengan tangan, kalau kita membasuh dari jari ke siku, maka kaki juga sama, yaitu dari jari ke mata kaki. Bukan dari mata kaki ke jari, tapi dari jari jemari kaki ke mata kaki. Kemudian sebagai penutup ya mungkin ya malam atau lanjut Pak. Oh kalau kita anak muda lanjut terus ya. Nanti diprotes yang tua-tua. Nah, jadi sebagai faidah berikutnya adalah di dalam sebagian riwayat membaca Al-Quran Allah berfirman wa arjuli di kasrah, bukan wa arjulakum. Artinya wa arjulikum itu berarti dia diusap, bukan dibasuh. Kan dikembalikan kepada ru'us. Wamsahu biru'usikum. Kemudian wa arju yang kita baca wa arjulakum. Yang ini yang mutawatir, yang ini yang ma'ruf, yang masyhur. Tapi ada sebagian riwayat dalam membaca Al-Qur'an dibacanya wa arjulikum. Berarti boleh diusap kaki. Para ulama mengatakan maksud diusap di sini untuk mengisyaratkan ketentuan mengusap apa? Sepatu kulit. Jadi kaki itu memiliki 2 tata cara. Kalau dia tanpa menggunakan sepatu kulit maka harus dibasuh. Kalau dia menggunakan sepatu kulit maka boleh dibasuh, dilepas, boleh juga diusap. Tentu ada syarat-syarat dan ketentuannya. Jelas. Ini perlu kita ketahui. Baik. Faidah yang lainnya adalah Allah tabaraka wa ta'ala berfirman apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati. Ayat ini seakan mengisyaratkan setiap kali sholat harus wudu. Apakah demikian? Apakah setiap kita sholat harus wudu? Ataukah cukup kita wudu selama tidak batal kita tidak harus wudu lagi?
Yang kita lakukan apa? Selama tidak batal kita tidak wudu lagi kan? Kan begitu. Tapi ingat di sini Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum. Kalimat idza qumtum, apabila kalian, ini mengisyaratkan setiap kali kita mau sholat itu wudu. Ya. Nah, di sini ulama Syafi'i mengatakan begitulah ketentuan awalnya. Setiap kali sholat wudu. Kemudian ya Rasulullah alaihi afdhalus salatu wa atamus salam mengkhususkan setiap kali mau sholat itu bukan wudhu, tapi nanti akan ada ketentuan yang berikutnya, yaitu apabila kita tidak bisa wudhu karena tidak ada air, maka kita tayamum. Nah, tayamum ini yang berlaku untuk setiap sholat, sehingga satu tayamum hanya berlaku untuk satu sholat fardu. Tidak bisa digabungkan dengan dua sholat fardu dengan satu tayamum. Ya, berdasarkan firman Allah di awal, ya ayyuhalladzina idza qumtum ilas salati faghsilu, dan seterusnya. Kemudian di akhir, fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Kalau kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamum. Baik, wallahu taala a'la wa alam. Rasanya cukup insyaallah. Yang tersisa apabila ada pertanyaan silahkan. Kalau sudah, alhamdulillah. Semoga cukup jelas. Tapi apabila mau bertanya, dipersilahkan. Sudah cukup atau lanjut ini Pak Jarod? Cukup ya? Sudah, cukup insya Allah. Ada pertanyaan? Tidak ada? Alhamdulillah, berarti kajiannya difahami, kan begitu. Saya selalu kalau sama santri begini, kalau pelajaran itu di akhirnya tidak ada pertanyaan, berarti kemungkinannya dua. Satu, pelajarannya jelas ya nih. Yang kedua, pelajarannya nggak jelas. Oh, kenapa kok jadi nggak jelas? Iya, karena ketika suruh tanya, dia bingung mau tanya apa. Orang nggak jelas semua dari awal sampai akhir. Kalaupun dia mau tanya dah, Ustaz tolong ulangin kajiannya. Wah, repot ini. Wallahu taala a'la wa alam. Cukup sampai di sini ya. Kalau nggak ada pertanyaan, silakan ada pertanyaan, monggo. Ya. Maksudnya wudunya dua. Praktek wudunya dua kali. Tadi kan kewajibannya sekali, sunnahnya 3 kali. Kan begitu. 2 kali ya boleh, sekali juga boleh. Sekali saja boleh, apalagi 2 kali kan ya. Sekali saja boleh, apalagi 2 kali ya. Tapi utamanya 3 kali. Makanya dalam beberapa periwayatan Nabi itu pernah wudu 3 kali, 2 kali, sekali. Untuk mengajarkan bahwa boleh begini, boleh begitu. Tapi utamanya yang dilazimi Nabi itu wudunya 3 kali. Wallahu a'lam. Ya. Itu mungkin, atau ada lagi pertanyaan? Silahkan. Tidak ada? Taib. Kalau tidak ada, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.